Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas terkait bab 8. Silahkan kalian buka bukunya halaman 167. Untuk materi pokok hari ini kita akan membahas tentang penawaran. Oke? Nah, kalau begitu mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari penawaran. Penawaran adalah kesediaan untuk menjual barang dan jasa pada berbagai jumlah, tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Penawaran ini juga disebut supply, ya. Jadi ringkasnya, penawaran sangat berhubungan dengan kegiatan penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada beberapa faktornya ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu harga barang. Harga barang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah penawaran ya. Jadi semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula jumlah penawarannya. Dan yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi akan mempengaruhi jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin sedikit jumlah barang yang diproduksi ya, sehingga jumlah penawaran terkait barang tersebut akan berkurang ya. Sebaliknya, jika biaya produksi itu turun, maka jumlah produksi meningkat sehingga jumlah barang yang ditawarkan pun akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu tingkat teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan dalam proses produksi menjadi faktor penentu dari kuantitas produk yang dapat ditawarkan oleh produsen. Ya, jadi semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam proses produksi, maka akan semakin banyak beragam pula produk yang ditawarkan. Oke. Keempat, harga barang lain. Ya, di sini terkait harga barang lain yaitu dua macam barang yang mempunyai hubungan substitusi atau pengganti dan komplementer atau pelengkap ya. Dan dua barang ini akan saling mempengaruhi penawarannya. Ya, kalau di buku di situ dijelaskan, misalnya jeruk dan anggur merupakan barang substitusi. Maka jika harga jeruk naik, produsen akan meningkatkan penawaran anggur. Ya, jadi jika harga naik, produsen akan menaikkan harga anggur juga. Ya. Kemudian, bila jeruk dan anggur merupakan barang komplementer atau pelengkap, maka naiknya harga jeruk akan mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran anggur, ya. Itu contohnya. Kemudian, yang kelima yaitu tujuan perusahaan, ya. Bila tujuan produksi perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, maka tingkat produksi tidak akan dipengaruhi oleh harga, melainkan kebutuhan masyarakat ya. Jadi di sini tujuan perusahaannya tergantung apakah untuk memenuhi kebutuhan atau hanya mencari laba ya. Kalau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut tidak dipengaruhi oleh harga. Misalnya, kalau di buku ada contohnya, jika masyarakat membutuhkan telepon, maka penawaran telepon akan meningkat ya, meskipun harga atau biaya produksinya itu berpengaruh atau tinggi, maka akan tetap diproduksi. Oke, yang selanjutnya di sini ada hukum penawaran ya. Hukum penawaran ini yaitu makin tinggi harga barang, makin banyak penawaran barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga barang, makin sedikit penawaran barang tersebut ya, makin rendah. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Jika harga barangnya itu tinggi, maka penawarannya pun akan meningkat. Tapi kalau harga itu rendah ya, harganya itu menurun atau rendah, maka penawarannya pun akan sedikit. Nah ya,
Itu hukum penawaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel dan kurva penawaran. Nah, yang pertama yaitu tabel penawaran. Di sini sudah ada contoh atau sudah ada contoh tabel ya, yaitu harga roti dan jumlah penawaran roti coklat. Nah, ini sesuai dengan hukum penawaran tadi. Saat harga roti coklat ini 500 ya, maka penawarannya 0. Ini harganya dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Sedangkan penawarannya ada di sebelah kanan nih, jumlah penawarannya. Ketika harga itu terendah atau 500, maka tidak ada penawaran atas roti coklat, alias tidak ada yang menjual. Ketika harga itu Rp500, tidak ada yang menjual roti coklat. Paham ya? Kemudian yang kedua, di sini ada harga 1.000. Satu roti coklat harganya 1.000. Kemudian di sini sudah ada perubahan tingkat penawarannya, naik menjadi 2. Jadi di sini misalnya harga roti coklat 1.000, maka penjualnya ada dan menjual 2 roti ya. Kita beralih ke harga 1.500. Ketika harganya berubah 1.500, maka jumlah penawarannya pun akan berubah, akan naik ya. Di sini ada 4 roti coklat yang dijual ketika harganya 1.500 ya. Kemudian kita beralih lagi ketika harga Rp2.000, penawaran roti coklatnya pun meningkat menjadi 6 roti coklat yang ditawarkan atau yang dijual. Kemudian kita beralih lagi, harganya Rp2.500. Maka yang dijual roti coklatnya berjumlah 8. Dan yang terakhir, ini harga tertinggi yaitu Rp3.000, maka jumlah penawarannya juga tinggi yaitu 10 ya. Jadi di sini sesuai dengan hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka makin banyak penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka sedikit penawaran barang tersebut ya. Di sini sudah dicontohkan. Nah, sebelum itu, di sini juga ada penjelasan tentang tabel penawaran ya. Tabel penawaran adalah daftar angka-angka yang menggambarkan keterkaitan antara tingkat harga barang atau jasa dengan penawarannya pada waktu tertentu. Oke. Nah, setelah kita bahas tadi, dari gambar di samping dapat disimpulkan bahwa penawaran roti coklat akan semakin meningkat dengan adanya kenaikan harga. Jadi kondisi tersebut sesuai dengan hukum penawaran. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu kurva penawaran. Kalau tadi tabel, sekarang kurva. Ya, ini masih sama, kurvanya itu penjualan roti coklat tadi ya. Di sini ada keterangannya, P itu menunjukkan harga atau price. Kemudian di sini ada Q ya, ini jumlah barang atau quantity. Kemudian ada juga S. S ini supply atau penawarannya, oke? Nah, kita bahas dulu kurva penawaran itu apa. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan fungsional antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada kondisi tertentu ya. Kalau tabel itu angka-angka, kalau kurva itu grafik, naik atau turun ya, itu perbedaannya. Nah, kita lihat lagi, ini sesuai tabel tadi ya, sesuai tabel yang sebelumnya. Di sini ada sebuah grafik kurva penawaran. Nah, di sini quantity ya, tadi sudah dijelaskan, atau jumlah barangnya, jumlah roti coklat yang dijual. Kemudian yang naik ke atas ini P atau price, harga ya, harga ketika penjual itu menjual roti coklatnya. Oke. Nah, ketika di sini kita lihat, ketika jumlah harganya 500 ya, 500 itu 0 ya, tidak ada yang menjual, 0. Kemudian naik harganya menjadi 1.000, barang yang dijualnya pun meningkat menjadi 2. Ketika harganya 1.500 berubah menjadi 4 ya. Ketika harganya 2.000, maka dijualnya juga nambah menjadi 6 roti coklat.
Ketika harganya 2.500, maka jumlah roti coklat yang ditawarkan juga meningkat menjadi 8. Ketika harga tertinggi yaitu 3.000 ya, maka roti coklat yang dijualnya pun mencapai jumlah penawaran yang tertinggi yaitu 10 ya. Nah, jadi di sini grafiknya itu naik atau positif ya, garisnya itu ke atas. Nah, sesuai dengan tanda panah ini ya. Nah, jadi di sini juga sesuai dengan hukum permintaan. Semakin harganya itu tinggi, maka jumlah penawarannya pun akan semakin meningkat gitu ya. Bisa dipahami ya oleh kalian semua. Ya. Nah, kalau di sini adalah tabel dan kurva penawaran ya yang telah disatukan biar kalian lebih paham. Di sini ada tabelnya, kemudian di sini ada kurvanya. Nah, sesuai dengan hukum permintaan ya, semakin tinggi harga maka jumlah penawarannya semakin meningkat. Dilihat di sini ya, grafiknya itu positif atau naik ya. Grafiknya itu naik ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.